Semoga ini didengarkan oleh mereka dan menjadi pembelajaran kita semua. Inilah faktanya. Dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan uang, tidak hanya ratusan juta, bahkan miliaran. Terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Masa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar istrinya suruh ambil ke saya sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk ke sini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke apa ini? Gak ada 7 juta. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi ceritanya Kiai Haji Munawir, ya. Beliau bercerita mengenai tentang dawirnya para habib-habib yang cukup mengejutkan. Dari apa yang disampaikan beliau, ternyata sampai segitunya perilaku sikap para habaib itu kepada muhibbinnya, sampai dengan cara-cara apa ya bisa dikatakan ini cara-cara sebuah hipnotis atau cara-cara gendam, ya. Cuma itu yang dilakukan dengan pakai wirid-wirid, ya memang bisa saja semua itu. Dan wirid-wirid itu juga tidak semua wirid-wirid itu baik. Ada yang wirid-wirid itu ya bisa dikatakan apa ya, kalau niatnya memang tidak baik, ya wirid-wirid itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, dari apa yang diceritakan ini tentu perlu sekali untuk kita simak bersama, karena ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, ya, terutama untuk para saudara-saudara saya yang masih dengan fanatik butanya, masih menjadi mukibin yang tidak memakai logika akal warasnya, yang masih dengan terbuai oleh mimpi-mimpi, oleh buayan-buayan para oknum-oknum habib yang menjanjikan surga, yang menjanjikan kenikmatan dunia hanya dengan mengikuti mereka, hanya dengan mengikuti mereka tanpa sebuah kritik atau tanpa sebuah ada rasa suudon, walaupun sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa dari mereka. Ya, saya harap cerita dari Kiai Haji Munawir ini perlu sekali untuk didengarkan oleh para mukibin atau kibin kalau menurut Bang TIC. Semoga ini didengarkan oleh mereka dan menjadi pembelajaran kita semua. Inilah faktanya. Dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan uang, tidak hanya ratusan juta, bahkan miliaran, ya. Perlu sekali untuk kita simak, ya. Baik, untuk lebih tahu lebih jelasnya tentang isi video tersebut, kita simak saja apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Munawir ini. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting ngesonai habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib. Kemudian saya kebetulan ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu, ya saya itu kemarin
tempatnya Haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya itu benar-benar mulai berjam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 di TKC sini Abdullah Saad. Begitu sampai sholat subuh ada orang memberi uang, datang mobil kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan BT-nya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai teruras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama. Tahu Asnaf itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Coba kumpul semacam ini, se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin kok ya do mantuk-mantuk. Ene wong mikrat sedik sewengi ping 70 kok ya do mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya wong itu ya. Apa kena apa? Masya Allah. Karena memang Balawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin meleleh. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar baru setor. Bukan beli tanah jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan ini kurang aja. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus juragan pitik Babang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Bambang lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar. Untuk muktamar apa itu? Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir. Lagi karo buruwe radi bayar, karo buruwe peliter aja mah karo kabeh duit kuek kabeh. Itu sopir ya, yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri. Itu benar-benar saya tuh merasa benci sekali dengan perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum?
Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah hukum ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Ini saya tegas karena apa? Saya ikut merasakan apa itu di-framing oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu? Coba masuk rumah langsung doa. Saya senang. Amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Munawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di Pondok Pesantren Al-Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing Mayang itu. Mas Tio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini tempo itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 Habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar sudah pulang Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk ke sini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke. Apa ini? Gak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, yuk dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara sebegini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufid. Dia pernah bercerita juga begitu cerita-cerita yang begitu Masya Allah.